itu perbedaan disamaratakan. Saya iya sendiri perbedaan temen di sini kan nggak diboyong ke iya Singapura atau sangat sangat sama-sama di berbeda gitu Banyuwangi bang. untuk ditemanin. Jadi gini, saya luruskan ya. Almarhum Bu Emilia Kontesa ya, katanya apa ya, menjadikan Reza ini supir. Itu gini, Pak. Kita ambil segi positif ya. Itu pendidikan untuk anak. Supaya anak ini tidak manja. Gaji 2,5 di Banyuwangi besar tuh. 2,5 juta itu. Sehingga ketika kayak orang tua ini ngasih pendidikan kayak gitu ke anak, ya apa salahnya? Supaya dia tidak manja cuma minta nadung gini ke orang tua kan ya enggak enak lah. Bahkan kalau orang-orang Chinese gitu pendidikannya lebih keras lagi supaya anak ini jadi anak yang benar-benar bisa dibanggakan lah. Bukan mengambil segi negatif. Ini kok tega jadi sopir, waduh salah kaprah itu. Tapi Mas Reza kenapa sendiri tadi kan bilang untuk anak tidak manja, tapi kenapa ada perbedaan antara anaknya Mbak Denanda yang kedua ini dengan Reza sendiri, Bang? Mungkin bisa dibantu diperjelas. Yang beda yang mana, Mbak? Sama-sama dikasih kasih sayang, sama-sama dikasih fasilitas. Yang beda yang mana? Kenapa tidak tinggal bareng, Bang? Artinya kan tidak ada bedanya diberi fasilitas. Kenapa Mbak Denada tidak langsung merawat langsung? Kenapa harus ke keluarga besar yang ada di Banyuwangi yang merawatnya, Bang? Mungkin bisa dibantu. Ya tujuan orang tua kan beda-beda, Mbak ya. Kalau segi spesifiknya saya kurang tahu kenapa dia diasuh di Banyuwangi. Cuman kan kalau segi umum kan kita juga apa ya ada kekhawatiran mungkin orang tua kalau di Jakarta mungkin gaya hidup apa gitu kan. Kalau di Banyuwangi kan landai-landai, orangnya santai-santai, semua sopan gitu, Pak. Kalau kalau mungkin pendapatnya seperti itu, kenapa anak yang perempuan juga tidak di luar kota juga, Bang? Kan kata Abang kalau di luar kan santai gitu, kayak di Jakarta. Kenapa nggak disamaratakan seperti itu juga, Bang? Teman tanya sendiri aja. Itu cuma pendapat pribadi saya mungkin. Bang Mungkin kan salah satu. mungkin Intinya keluar kota gitu Perbedaan disamaratakan. Saya iya sendiri perbedaan temen di sini kan nggak diboyong ke iya Singapura atau sangat sangat sama-sama di berbeda gitu, Banyuwangi Bang. untuk ditemanin. teman tahu sendiri ya, yang satu sakit gitu ya. Gimana tuh, Bang? Apa? Nggak jelas. Iya, ini kan yang sedang dipermasalahkan oleh netizen ini kan perbedaan nih Bang, perbedaan kasih sayang, perbedaan perlakuan. Karena kan kalau yang Nah, Aisyah ini kan dirawat langsung, dibiayai, tinggal bareng. Sementara Reza, mohon maaf nih, jangankan dibiayai dan tinggal bareng, diakui aja tidak gitu Bang. tuh, tadi kan sudah tak jelaskan. Reza ini bukan hanya sekedar diakui, dia dibiayai, disekolahkan, difasilitasi. Sampai kalau tinggal di Banyuwangi mungkin sampai tahu hidupnya hedon loh untuk kelas Banyuwangi. Maksudnya dibiayai dan disekolahkan, jadi Denada menitipkan uangnya kepada almarhum Emilia atau seperti apa Bang buat kehidupannya Reza ini Bang kemarin-kemarin Bang? Kalau itu teknis ya. Yang jelas Reza ini dibiayai, difasilitasi, semua ada. Kasih mobil,
Udah Bang, cukup. berarti bang kalau misalnya dia ada abang bilang membiayai bang, berarti artinya kan dia mengakui bang secara langsung kalau Reza itu anaknya bang. Bukan hanya diakui, Mas. Masalah dibiayai, difasilitasi di sekolah kan. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Reza sebagai anak itu. Saya tekankan ya. Makanya kemarin kaget kok di podcastnya siapa itu Bapak Densuta kalau nggak salah. Hanya minta pengakuan. Wong di ininya loh, resume mediasi tetap minta 7M. Bang, untuk sidang ke depan ini yang dijadwalkan seperti apa sih Bang nanti berjalannya? Apakah Mbak Denada juga bakal dihadirkan juga ke ruang persidangan atau seperti apa? Kalau sidang besok ini kan masih pembacaan gugatan, otomatis para pihak datang. Baik penggugat, tergugat, atau yang mewakili kuasa hukumnya datang. Nah, di situ nanti ditetapkan persidangannya melalui ekot atau sidang langsung gitu, Mas. Berarti untuk persidangan minggu depan ini Mbak Denada hanya diwakilkan saja ya Bang? Belum tentu. Kalau mau datang, ya datang. Karena gini, Mbak, mediasi itu enggak cukup ke agenda mediasi saja. Bahkan pada saat jalannya sidang, ini bisa menempuh mediasi tadi. Tidak ditutup kok kemungkinan untuk damai. Bang, sorry bang, tadi kan putus-putus bang suaranya bang, mungkin sinyal juga bang. Ya. Ya. Kalau tadi abang bilang kan Denada selama ini membiayai ya bang ya. Berarti kan secara nggak langsung Mbak Denada mengakui kalau Reza itu anaknya ya bang. Bukan hanya sekedar mengakui, Mas. Dibiayai, disekolahkan, dikasih-kasih sayang. Ya karena jaraknya jauh, mungkin tidak setiap hari kan, hanya gitu aja kok. Fasilitas juga dikasih. Iya berarti intinya secara nggak langsung mengakui ya bang. Iya kan tadi bilang bukan hanya sekedar mengakui. Oh iya. Oke. Mas Bang boleh bertanya nggak sih Bang kan Mbak Nedanda ini kan udah bilang kan tadi istilahnya dia membiayai berarti mengakui. Kenapa sih Bang tidak mau ingin bertemu Reza? Istilahnya bisa secara kekeluargaan. Reza kan nggak minta apa-apa, cuman ingin peluk dan cium kakinya Ibu Denada sendiri. Nah coba tebak, kenapa ada masalah ini? Bang, yang soal viralnya Mbak Denada nangis di salah satu TV swasta itu seperti apa Bang? Mungkin ada komunikasi nggak pihak lawyer juga dengan Mbak Denada? Mungkin maksud dari tangisan di salah satu TV swasta tersebut, apakah teringat akan case-nya ini dengan Reza atau seperti apa Bang? Kalau masalah nangisnya Mbak Denada itu enggak tahu saya. Kapan nangisnya juga enggak tahu.